خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sahabat RTI, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Pertemuan ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari sifat huruf yang sebelumnya telah disampaikan tentang sifat-sifat huruf yang terbagi dua, yaitu sifat lazimah dan sifat aridoh, yang kemudian sifat lazimah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sifat mutadodah dan ghairu mutadodah. Dan kita akan mengulas tentang sifat mutadodah yang pertama, yaitu sifat hamas dan jahar. Bagaimana penjelasannya? Silakan mengikuti video ini dengan cermat. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat Quran, kembali kita bertemu dalam permasalahan ilmu tahsin atau tajwid, dan insya Allah pada sesi kali ini kita membahas permasalahan sifat al-mutadodah yang pertama, ya. Kemarin sudah kita ketahui bahwasanya sifat al-mutadodah atau sifat yang memiliki lawan itu ada 5. Pada sesi kali ini kita insya Allah akan membahas sifat yang pertama, yakni sifat al-hams, dan yang menjadi lawannya adalah sifat al-jahr. Apa itu al-hams? Al-hams adalah mengalirnya aliran nafas, ya. Sifat hams atau sifat mengalirnya aliran nafas ini ada 10 huruf. Yang pertama adalah huruf fa, kemudian huruf ha, kemudian huruf sa, kemudian huruf ha, kemudian huruf shin, kemudian kha, kemudian sod, kemudian sin, kemudian kaf, kemudian ta, ya, ada 10. Nah, untuk teman-teman supaya mudah dalam menghafalnya, para ulama biasanya menyingkat dengan fahassahu syahsun sakat, ya, fahassahu syahsun sakat, supaya teman-teman bisa gampang menghafalnya. Nah, kalau sifat hams ada 10 huruf, maka huruf hijaiyah yang 28 tinggal kita kurangi saja. Kalau 10 huruf masuk ke dalam kategori sifat hams, maka sisanya yang 18 huruf lagi masuk ke dalam sifat al-jahr, yakni sifat yang memiliki karakter tertahannya aliran nafas, ya. Kalau sifat hams tadi adalah mengalirnya aliran nafas, maka yang menjadi lawannya sifat al-jahr kebalikannya, yakni tertahannya aliran nafas. Nah, apa yang dimaksud dengan tertahannya aliran nafas ataupun mengalirnya aliran nafas? Nah, teman-teman sahabat Quran, ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, khususnya ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita membaca huruf-huruf Al-Quran dan kita menemui huruf-huruf yang sudah kita sebutkan tadi, maka harus kita bawakan sifatnya dengan sempurna. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf sin, sin itu memiliki sifat al-hams, yakni mengalirnya aliran nafas. Maka kita harus mengalirkan suara sin tersebut. Misalnya ketika pada huruf sin sukun, misalnya pada lafaz basmalah, bismillah. Jadi huruf sin di sini harus mengalir dan tidak boleh mengucapkannya dengan bismillah. Nah, ini keliru, ya. Jadi huruf sin atau juga teman-temannya yang memiliki karakter sifat al-hams, maka kita wajib mengalirkan aliran nafas kita. Contoh lainnya ketika huruf
fa misalnya, huruf fa. Ketika huruf fa ada dalam Al-Quran, maka kita ketika membacanya harus mengalirkan aliran nafas kita. Misalnya kalimat aflaha, aflaha. Nah, huruf fa-nya harus mengalir nafasnya. Tidak boleh aflaha, aflaha. Nah, seperti itu. Karena huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu memiliki sifat lazimah, tidak boleh lepas. Artinya ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah, kita harus memperhatikan sifatnya masing-masing dan harus kita sempurnakan sifat-sifatnya dalam membaca Al-Quran. Contohnya kalimat Bismillahirrahman. Tidak boleh Bismillahirrahman. Tetapi huruf-huruf yang memiliki sifat hams atau mengalirkan aliran nafas harus kita baca aliran nafasnya dengan sempurna. Contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seperti itu. Tetapi huruf-huruf yang memiliki sifat hams harus kita alirkan aliran nafasnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan sebagaimana kita ketahui tadi, bahwasannya sifat al-hams ini dimiliki oleh 10 huruf dari huruf hijaiyah, yang mana untuk memudahkan kita dalam menghafal, para ulama telah menyingkatnya menjadi fahassahu syahsun sakat. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas sifat yang menjadi lawannya, yakni sifat al-jahr. Apa itu sifat al-jahr? Yakni sifat yang memiliki karakter tertahannya aliran nafas. Nah, kalau sifat al-hams itu harus mengalirkan aliran nafas, maka al-jahr kebalikannya. Kita tidak boleh mengalirkan aliran nafas kita. Misal huruf ba. Huruf ba ketika misalnya dalam lafaz robbi, tidak boleh kita membacanya dengan robbi, robbi, ya. Khususnya di negeri kita ini ada beberapa suku yang terkadang memang menghameskan huruf ba, juga menghameskan huruf jahr lainnya. Misalnya seperti huruf da, huruf dal, huruf dal. Kalau dalam ada sebuah suku di negeri kita yang memang mereka cara membacanya dengan hames, dada misalnya, dada. Nah, dalam membaca Al-Quran, dalam mengucapkan atau melafazkan huruf-huruf hijaiyah, ketika kita menemukan huruf-huruf al-jahr, yakni huruf-huruf yang memiliki karakter tertahannya aliran nafas, maka kita dilarang mengeluarkan aliran nafas kita. Misalnya, contohnya seperti huruf yaumiddin, ya. Huruf dal memiliki sifat al-jahr. Maka kita ketika melafazkan yaumiddin, maka tidak boleh mengalirkan aliran nafas. Jangan sampai yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjaga sifat al-jahr maupun sifat al-hams dalam porsi mereka masing-masing. Ketika kita menemui huruf-huruf al-hams, maka alirkanlah aliran nafas. Sebaliknya, ketika kita menemui huruf-huruf al-jahr, maka tahanlah nafas kita. Jangan sampai kita mengucapkan sebaliknya. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, buat teman-teman para pencinta Al-Quran. Semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua dalam memperbaiki fasihan lisan kita ketika membaca Al-Quran. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.